Ayo nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, sebagai jembatan untuk mengungkapkan seperti apa itu Otsutsuki, Shibai, Chakra, dan esensi karma dari seorang Momoshiki Otsutsuki ini, kisah Boruto ini menarik makin ke sini. Hal yang notabene kita tahu bahwa dari karma tersebut Boruto mendapati ribuan data pengalaman tempur seorang Momoshiki yang telah malang melintang ke dimensinya. Bahkan dari karma tersebut Boruto ini bisa melakukan serangan berkali-kali lipat kepada sebuah target maupun menyerapnya. Tentu karma adalah sebuah langkah awal sebelum mode Borushiki itu bangkit. Dari Boruto yang beneran belum bisa mengendalikannya hingga dia sudah cukup terbiasa dalam mode tanduk tersebut. Sebuah ciri yang gak Momoshiki banget kan. Kala itu kita lihat pertempuran transformasinya dahulu yang mana tanduknya memanjang. Itu adalah jenis Momoshiki. Tapi untuk Boruto malah lebih berbeda dan terkesan kepada Shibai. Kenapa bisa seperti itu tanduknya? Apakah karena seorang Otsutsuki ini menyimpan sesuatu yang lain terkait genetika pula? Oke, jika teman-teman penasaran tentang ini, kalian udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, pembahasan ini kita mulai dari sini ya nakama. Sisi lain dari karma itu adalah bahwa data tersebut adalah cadangan dari seorang Otsutsuki yang ingin hidup kembali. Mereka mungkin sengaja melakukan perpindahan karma pada wadah karena keadaan terdesak maupun pada tujuan tertentu. Pada akhirnya mereka tetap ingin hidup lebih lama dan menjadikan konsep sang wadah sebagai eksistensi fisiknya yang baru. Itulah kenapa Mado sempat mengatakan bahwa bangsa itu layak disebut sebagai alien parasit karena serasa menggerogoti tubuh seorang wadah. Tetapi bagi siapapun wadah yang terbiasa dengan karma, dia juga akan dapat keuntungan. Kemampuannya dalam bertempur dan membela diri lebih mengesankan dan menakutkan. Contoh Kawaki ketika kehilangan karma, dia pun pada akhirnya menginginkannya lagi dan serasa bergantung pada kemampuan instan seorang Otsutsuki yang pada akhirnya ingin ia kembalikan dengan cara menghancurkan satu persatu dengan sesuatu yang identik pada klan mereka tersebut. Lalu bagaimana dengan Boruto? Ya, dia ini menarik nakama. Sejak awal kemunculannya dan penggunaan Rinnegan yang menakutkan itu, Momoshiki mampu bertransformasi luar biasa dalam pertempuran. Tetapi karena pengalaman Sasuke Naruto dahulu, mereka membuat kombinasi karena sebelumnya Boruto melakukan rasengan yang menghilang itu pada Momo. Di saat ia terdesak menghilang, tiba-tiba Boruto sudah siap menyerangnya dengan rasengan besar. Tentu dengan keadaan terdesak, Momoshiki kalah dan bola tekniknya itu meledak. Di situ meledak pula lah Momoshiki. Namun karena si Momo ini juga istimewa sekaligus egonya tinggi teman-teman, dia belumlah menyerah. Dia akhirnya menanggalkan jiwanya pada tubuh bocah tersebut melalui sebuah salinan data yang dienkripsi. Bahkan satu hal yang membuat Momo tertarik dengan Boruto karena dia melihat sesuatu dari mata bocah ini loh. Sungguh mata biru yang unik sekaligus akan menghancurkan dan merenggut segalanya. Momo akhirnya berada pada tubuh Boruto tanpa dia mengetahui lebih banyak risiko di masa depan pula. Seiring berjalannya dari karma tersebut membuat Boruto menjadi monster yang menakutkan lagi. Di awal dia tidak bisa mengendalikannya. Karma biru itu lambat laun menjadi senjata andalan Boruto sendiri. Bahkan dalam perubahan mode Borushiki semuanya menjadi menarik lagi. Cuma yang jadi masalah itu adalah tanduk yang muncul untuk Boruto ini nggak langsung dua seperti Momo, tapi hanya ada sebelah teman-teman. Nah yang menarik lagi, nggak ada sama sekali kemiripannya dengan tanduk Momoshiki loh. Nah loh, kenapa kok bisa seperti itu? Ada di sini banyak spekulasi memang. Apakah Boruto dari awal sudah memiliki kekuatan tersembunyi untuk benar-benar menekan agar Momoshiki tak bisa mengendalikannya secara penuh, atau karma dari Otsutsuki itu memiliki informasi lain? Nah, kalau dari hipotesa kita nakama, itu sebenarnya terjadi karena latar belakang Boruto sendiri. Tahu kan ya, sekarang ini informasi mengenai God of Otsutsuki Shibai makin ramai karena tiba-tiba sebelum era Kaguya ada sosok Otsutsuki yang telah melewati banyak kematian. Dia melakukan tekad Otsutsuki, menumbuhkan Shinju, memakan buahnya dan meninggalkan tubuh fisiknya di mana jiwanya pergi ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Teori dari apa yang dibicarakan oleh Amado kala itu, jika itu serasa identik dengan bumi planetnya.
Kemarin pun kita juga sempat buat naskah hipotesa kan, jika alasan itu sebenarnya dimulai cukup lagi dari ribuan tahun lalu konsep cakra dan manifestasi Shiba itu sendiri sebelum Kaguya berada pada masanya tersebut. Dan ini pada akhirnya sedikit menjawab hipotesa kenapa tanduk Boruto itu lebih mirip kepada Shiba, padahal karma Momoshiki ada di dalamnya. Nah, entah gimana konsep pemanifestasian mata ini, tetapi dari sini ciri mata dewa memang identik dengan Jogan kan. Dan ya kita semua tahu bahwa semua bangsa langit mewarisi tekad Otsutsuki untuk mengumpulkan cakra dari berbagai planet. Kita sendiri berpikir bahwa itu terjadi tak lain karena sumbernya dari planet bumi sendiri. Mungkin di zaman sebelum Kaguya sampai ke planet itu, pohon dewa adalah bentuk manifestasi terakhir Shiba ini, dimana kala itu ada serangkaian peristiwa sebelum Shiba berpindah ke dimensi yang lebih tinggi, ataupun Shiba dulu mungkin mendapati Jogannya di bumi sendiri dan setelah itu dia meninggalkan planet tersebut, tetapi sisa-sisa manifestasi cakranya masih ada di sana. Nah, sama seperti konsep Mokuton Shinsu Senjua Shirama fenomenal karena itu turunan dari teknik Kaguya yang pernah ada, Shinjukai Kotan. Nah, hal itu terjadi untuk Boruto dan jelas karena pewarisan dari genetika orang tuanya, Hinata dan juga Naruto, di mana mereka mewarisi cakra dari Hamura dan juga Hagoromo. Otomatis jika keduanya bergabung sama dengan kekuatan Kaguya dong ya. Nah, mungkin aja bahwa sebelum era Kaguya di bumi sendiri sudah ada Shiba tadi dan manifestasi kekuatannya. Ini membawa kita kepada gagasan yang diungkap di awal bahwa ketika Shiba naik, dia harus meninggalkan setiap bagian dari eksistensi yang fisik. Jika dia manifestasikan Jogan pada saat dia mengkonsumsi buah terakhir sebelum naik itu, dia mungkin menyimpan sebagian dari bentuk barunya, tetapi mungkin meninggalkan jejaknya di bumi. Tapi bagaimana nih ciri khas dewa ini tanduk Boruto itu bisa muncul seperti Shiba, bahkan ribuan tahun setelah Shiba tak ada di bumi sendiri loh. Nah, hipotesa ini jelas mungkin Jogan itu adalah esensi kekuatan genetik dari Shiba itu sendiri yang juga terpisah dengannya melalui beberapa cara. Salah satunya itu bisa muncul dengan Boruto karena sebuah warisan melalui jalur cakra, yaitu semuanya mengarah pada Kaguya itu tadi. Ingat pesan Hagoromo perihal Shinsu kan, bahwa sejatinya cakra itu terhubung ke semua makhluk, dan itu mungkin terjadi pada Boruto di generasi selanjutnya. Namun esensi Jogan itu terbagi antara Hamura dan Hagoromo kan, dan karena Uzumaki Naruto yang mewarisi cakra Hagoromo dan Hyuga Hinata mewarisi cakra Hamura, yang mana ini terkait dengan Kaguya dan konsep esensi cakra itu tadi teman-teman. Maka esensi itu jelas kembali ke satu orang, yaitu Boruto sendiri. Kenapa? Karena di saat Kaguya melahirkan keturunannya sendiri, kekuatannya juga otomatis menurun kepada putra-putranya tersebut. Itulah kenapa dia ingin mengambil kekuatan dari keturunannya kala itu kan, tetapi hasilnya apa? Kaguya gagal. Nah, mungkin itu akhirnya menetap pada Boruto nih melalui keturunan dan garis keturunan lainnya dari Hinata dan Naruto, dan akhirnya berujung ke Boruto putranya. Dan dari putusan ini cukup menjawab teman-teman bahwa sederhananya kenapa tanduk Boruto itu bisa mirip dengan Shiba, padahal karma yang didapatnya adalah milik Momoshiki. Yaitu semua terjadi karena karma dari Otsutsuki lah yang bisa membuka potensi kekuatan besar dari diri Boruto berdasarkan DNA keturunan orang tuanya yang memiliki sumber kekuatan dari keturunan Kaguya, Hagoromo dan juga Hamura. Dan dari karma seorang Otsutsuki murnilah semua itu bisa dibangkitkan melalui rangsangan tersebut. Dan di masa depan ini menarik karena lewat karma itulah cerita tentang pengumpulan Shiba maupun God of Otsutsuki yang pernah muncul bersama banyaknya doujutsu seperti Jogan itu akan lebih relevan lagi, dimulai dari kisah yang berhubungan dengan sang villain utamanya Boruto Otsutsuki. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup segitu dulu ya kawan bahasan kita kali ini mengenai hipotesa kenapa karma Momoshiki Boruto itu bisa menghasilkan simbol dari Otsutsuki Shiba dari tanduknya tersebut. Nah, jika yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.